Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang akses sanitasi, baik itu di Fasiankes maupun di sekolah. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang blok toilet, ya, atau toilet block yang memiliki kode TB, gitu ya, pertanyaan dengan kode TB. Pertama, kita bahas dulu untuk yang fasilitas kesehatan. Tapi karena di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mirip atau serupa dengan fasilitas yang di sekolah, mohon teman-teman yang akan melakukan pengukuran di fasilitas sekolah juga memperhatikan. Maksudnya filosofi pertanyaannya sama. Nah, jika tadi di bagian akses ya, di bagian SAN 1 responden menjawab iya, ada toilet di gedung Fasiankes ini. Nah, kemudian eh, pertanyaan pertama di toilet block adalah siapa yang menggunakan blok toilet ini? Jadi gini, kalau misalnya di Fasiankes itu misalnya berupa rumah sakit besar gitu ya, terdiri dari beberapa gedung gitu. Nah, sekarang kan kita akan mengamati eh, manajemen kebersihan dan lain-lain di rumah sakit ini lebih lanjut ya. Tadi kan sudah dihitung tuh jumlah aksesnya, berapa jumlah blok, berapa jumlah bilik dan lain-lain. Sekarang kita akan mengamati blok. Kan nggak mungkin diamati semuanya, maka pilih blok yang ada di dalam bangunan gedung utama ya, bangunan gedung utama. Misalnya di bangunan gedung utama ada fasilitas untuk rawat inap dan untuk rawat jalan, maka pilih yang untuk rawat jalan ya, supaya tidak mengganggu pasien rawat inap. Dan sama sekali tidak boleh memilih blok toilet yang di area isolasi ya, yaitu yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang pengunjung karena misalnya berbahaya. Misalnya isolasi COVID gitu kan, nggak boleh. Nah, setelah memilih blok-blok toilet, dijawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapa yang dapat menggunakan blok toilet ini? Misalnya, pegawai sajakah? Dokter, fasilitas rumah sakit, Maaf, staf rumah sakit, dan lain-lain. Pasien rawat inap, pasien rawat jalan, pengunjung, dan sebagainya. Jika blok toilet ini dapat dipakai oleh lebih dari satu pengguna yang ada di sini, maka ini bisa dicontreng untuk semua yang berlaku. Kemudian, sebentar. Pertanyaan kedua, apa tipe blok toilet ini? Satu bilik toilet untuk laki-laki, berarti ini bukan blok ya. Misalnya cuma ada satu bilik aja gitu, karena pasien kes kecil, nggak ada, ya misalnya apa, puskesmas gitu ya. Terus hanya ada satu bilik toilet, dan itu misalnya ada satu bilik toilet untuk laki-laki saja gitu ya, atau satu bilik toilet untuk perempuan saja, atau satu bilik toilet yang tidak dipisahkan, berarti bisa dipakai oleh laki-laki maupun oleh perempuan, atau misalnya berupa beberapa bilik untuk laki-laki, atau beberapa bilik untuk perempuan, atau beberapa bilik dengan pemisahan laki-laki dan perempuan, kayak di mall-mall gitu ya, atau beberapa bilik untuk penggunaan bersama gitu. Jadi ini ada satu blok, tapi bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan nih kayak biasa di MCK gitu ya. Nah, dijawab sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, apakah semua kamar menggunakan blok toilet di lantai yang sama? Ini artinya apa? Misalnya, apakah di setiap lantai ada toiletnya gitu? Kalau nggak ada, kalau misalnya ada tiga lantai, terus toiletnya hanya ada di lantai satu, artinya kan kamar di lantai 2 dan 3 harus turun ke lantai satu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh blok toilet dari kamar yang paling jauh? Misalnya tadi, oke, di setiap lantai ada toilet, oke? Setiap lantai ada toilet. Tapi misalnya eh, toiletnya tidak ada di setiap kamar. Misalnya hanya ada satu khusus aja. Nah, dihitung jarak dari toilet ini ke pengguna di kamar terjauh. Nah, ini berarti harus dihitung ya. Pakai apa tuh? Pakai HP misalnya dinyalain stopwatch
Apakah kurang dari 2 menit berjalan kaki? Apakah antara 2 sampai 5 menit berjalan kaki? Ataukah lebih dari 5 menit berjalan kaki? Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah bilik yang ada dalam blok toilet ini? Nah, untuk ini udah tahu ya berapa jumlah bilik, tinggal dihitung saja berapa ada jumlah WC di dalam bloknya. Kemudian, berapa jumlah bilik yang ditutup dan tidak bisa diamati? Gitu ya. Ini cukup jelas ya. Maksudnya berarti nggak bisa diakses juga gitu kan. Kemudian, tanya dan amati apakah tipe toilet utama dalam blok ini. Apakah Anda dapat menunjukkannya? Nah, untuk ini saya akan eh, memperlihatkan beberapa slide ya.